Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Waduh Sore. Pemirsa, seorang ibu di Kota Padang marah-marah dan menuding aparat kelurahan membagikan bantuan secara pilih-pilih. Bahkan sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan bantuan dari posko banjir bandang. Informasi lainnya pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera, ditemukan ribuan kayu gelondongan yang terseret arus sedang menjadi sorotan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani buka suara terkait kecurigaan serius bahwa tumpukan kayu tersebut bukanlah akibat pohon yang tumbang secara alami. Pemirsa, inilah Pagi Sore selengkapnya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani buka suara terkait kecurigaan serius bahwa tumpukan kayu tersebut bukanlah akibat pohon yang tumbang secara alami, melainkan sebuah bukti nyata adanya praktik pembalakan liar masif yang tak terkendali. Di tengah bencana banjir dan longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera, ditemukan ribuan kayu gelondongan yang terseret arus sedang menjadi sorotan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani buka suara terkait kecurigaan serius bahwa tumpukan kayu tersebut bukanlah akibat pohon yang tumbang secara alami. Melainkan sebuah bukti nyata adanya praktik pembalakan liar masif yang tak terkendali. Kecurigaan ini diungkapkan Muzani setelah melihat berbagai foto dan video yang beredar luas di media sosial yang menunjukkan ciri khas dari kayu-kayu tersebut. Menurutnya, kondisi fisik kayu yang hanyut mengindikasikan bahwa itu adalah hasil penebangan yang sudah lama dilakukan. Hal itu disampaikan Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Desember 2025. Muzani pun meminta pemerintah memberikan atensi khusus mengenai dugaan penebangan hutan di Sumatera. Ia mengingatkan bahwa pembalakan liar dapat membawa bencana di masa mendatang. Kendati begitu, Muzani tak menjawab tegas ketika ditanya apakah pemerintah dan DPR menemukan bahwa penebangan pohon merupakan penyebab banjir bandang. Di sisi lain, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka pembalakan liar menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak katastrofik dari bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Adapun isu deforestasi sebagai penyebab banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatera sedang ramai menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, jika melihat dari foto satelit tahun 2016 hingga 2025, menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara mencatat dalam 10 tahun terakhir, 2.000 hektar hutan di Sumut rusak. Hal itu diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, bukan semata-mata karena cuaca ekstrim. WALHI mengatakan pemicu utamanya bukan cuaca ekstrim, melainkan kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan. Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul ya, kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali, yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Karena itu saya kira para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir. Tapi Presiden sudah mendapatkan info Pak penyebab banjir ini itu apa Pak? Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui memberikan sejumlah uang kepada selebgram Lisa Mariana. Ia menyebut pemberian uang kepada Lisa karena telah diperas. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui memberikan sejumlah uang kepada selebgram Lisa Mariana. Ridwan Kamil mengatakan pemberian uang kepada Lisa karena dirinya telah diperas. Namun Ridwan Kamil tak menjelaskan secara detail terkait pemerasan tersebut. Ridwan Kamil juga menegaskan uang yang ia berikan kepada Lisa bukan dari hasil korupsi, melainkan dana pribadi. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil setelah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan ikan di Bank BJB. Sebelumnya, Lisa mengaku menerima aliran dana dari Ridwan Kamil.
Ia mengatakan uang tersebut digunakan untuk keperluan anaknya. Meski begitu, Lisa tak memberitahu jumlah aliran dana yang diberikan Ridwan Kamil. Sebagai informasi, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB pada 10 Maret 2025. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita barang bukti elektronik, mobil, dan sebuah motor. Kini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. KPK mengungkapkan negara mengalami kerugian 222 miliar rupiah akibat kasus tersebut. Bencana banjir bandang di Aceh membawa duka untuk sejumlah warga yang terdampak. Bahkan seorang petugas BPBD di lokasi menangis karena tak sanggup mengangkut 30 jenazah korban banjir yang terlantar. Bencana banjir bandang di Aceh membawa duka untuk sejumlah warga yang terdampak. Akibat banjir tersebut, Kabupaten Aceh Tamiang dilaporkan mengalami kelumpuhan total selama 5 hari terakhir. Seorang petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di lokasi terdampak pun bahkan menangis. Petugas itu menangis karena tak sanggup mengangkut 30 jenazah korban banjir yang terlantar. Puluhan jenazah belum dievakuasi karena terputusnya akses mulai dari jalan, komunikasi, hingga bahan bakar minyak atau BBM. Kami sarankan ketika ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan segala macam harus melalui jalur air, misalnya dari Pangkalan Susu. Kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Losmawe. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Petugas di lapangan yang telah terisolasi selama berhari-hari itu memohon bantuan darat mengungkap lumpuhnya jalur evakuasi. Mengingat seluruh jalur darat tidak dapat ditembus, petugas itu memberikan instruksi spesifik kepada seluruh pihak yang ingin menyalurkan bantuan, terutama untuk pakaian dan logistik lainnya. Permohonan bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk Aceh Tamiang, tetapi juga untuk wilayah terdampak lain yang mengalami nasib serupa. Petugas BPBD tersebut menutup pesannya dengan semangat kemanusiaan di tengah kesulitan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang terjadi di 3 wilayah Sumatera. Muzani menyampaikan hal tersebut sepenuhnya di tangan Presiden. Sudah lama nggak ketemu? Ya, saya belum tahu. Ya kan? Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Istana Negara pada Selasa, 2 Desember 2025. Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam itu, dibahas mengenai hasil kunjungan Presiden ke titik bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Usai pertemuan, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden memaparkan secara rinci hasil kunjungannya ke 3 provinsi itu. Ia mengatakan Prabowo melihat langsung dampak kerusakan yang terjadi akibat bencana dalam beberapa hari terakhir. Muzani menjelaskan kepala negara itu merasakan beban psikologis dan kesedihan masyarakat akibat kehilangan anggota keluarganya. Bahkan banyak keluarga korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Lebih lanjut, Muzani juga mengatakan bahwa Presiden memberikan perhatian serius pada pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Gangguan terjadi di berbagai jalur seperti jalan desa hingga nasional yang membuat terhambatnya pengiriman bantuan. Untuk itu, menurut Muzani, Presiden juga telah mengambil keputusan dengan berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan BUMN untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Ia pun memastikan pemerintah akan segera menangani masalah yang timbul akibat bencana ini, termasuk perbaikan infrastruktur. Muzani juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk memulihkan keadaan serta memenuhi kebutuhan para korban.
terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat. Beliau melihat langsung kerusakan dari musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Beliau juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Semuanya itu bagi beliau sebuah hal yang difikirkan amat serius, bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sana, dan memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus. Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional. Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Yusuf Jauhari ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Selasa 2 Desember 2025. Kehadiran dua pejabat itu memicu perhatian di tengah sorotan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketika ditanya apakah kedatangannya terkait prosedur bantuan bencana, Yusuf tak menjelaskan rinci. Yusuf memilih bungkam saat ditanya awak media perihal kehadirannya, termasuk sejumlah isu penting terkait distribusi bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir di Sumatera. Viral di media sosial, seorang ibu di Kota Padang protes pada aparat kelurahan karena merasa pembagian bantuan banjir tidak merata. Viral video seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang memprotes aparat kelurahan. Seorang perempuan yang diketahui bernama Erni tersebut menyampaikan keluhan. Karena ia merasa pembagian bantuan tidak merata. Bahkan, ia mending bantuan tersebut dibagikan secara pilih-pilih. Erni saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, mengaku tidak mendapatkan bantuan dari posko banjir bandang. Menurutnya, bantuan dari berbagai pihak itu tidak didistribusikan secara merata kepada warga terdampak banjir. Pak, kena dapat Bu? Kami dari posko ya. Ya. Sudah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Nak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyosa sababahan. Rumah kami rata kayak ekor, Pak. Sementara itu, terkait bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumbar mengakui bahwa pendistribusian bantuan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga penyalurannya kepada warga tidak merata. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami himbau pada seluruh pihak
yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Untuk Kota Padang saja, saya sendiri sering dihubungi oleh berbagai pihak, termasuk oleh masyarakat yang masih belum mendapatkan suplai logistik. Nah, bayangkan di Kota Padang saja masih ada yang belum dapat suplai logistik. Nah, ini kendalanya karena memang bantuan-bantuan yang datang itu kita berterima kasih ya pihak-pihak yang sudah peduli, tapi tolong dikomunikasikan dengan pos-pos setempat agar kita bisa arahkan kemana pendistribusian bantuan tersebut. Nah, semoga akan lebih merata. Kemarin kita sempat ada rapat bahas juga, contohnya Malala kemarin parah, semuanya menyalurkan ke Malala misalnya. Padahal daerah sekitar lain di Agam itu banyak juga yang masih butuh bantuan. Nah, mudah-mudahan hari ini dengan kita sampaikan lewat media konferensi ini, harapannya kepada siapapun pihak yang akan menyalurkan bantuan, tolong berkoordinasi dengan posko setempat. BPBD Sumbar mengimbau para donatur yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di kabupaten dan kota terdampak di Sumatera Barat. Agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan pos-pos setempat, seperti BPBD Kabupaten Kota, agar pendistribusiannya dapat dilakukan secara merata. Anggota Komisi 10 DPR RI Verrel Bramasta membantah memakai rompi anti peluru saat mengunjungi korban banjir di Padang pada Minggu 30 November 2025. Verrel menyebut saat itu ia menggunakan tactical vest. Anggota Komisi 10 DPR RI Verrel Bramasta buka suara soal tudingan dirinya memakai rompi anti peluru saat mengunjungi korban banjir di Padang, Sumatera Barat pada Minggu 30 November 2025. Dalam akun Instagram pribadinya, Verrel mengunggah foto saat dirinya memberikan bantuan untuk korban banjir dengan mengenakan rompi anti peluru. Verrel membantah rompi yang ia kenakan merupakan anti peluru, melainkan tactical vest yang umum dipakai di kegiatan lapangan. Ia menjelaskan rompi tersebut tidak dilengkapi pelat balistik. Rompi itu berfungsi membawa peralatan kecil yang dibutuhkan selama peninjauan seperti air minum, uang kas untuk dibagi-bagi dan sebagainya. Verrel menyebut kondisi di area bencana sangat dinamis, sehingga ia mengenakan rompi itu karena harus membawa perlengkapan yang praktis. Ia mengungkapkan tujuan kunjungannya untuk melihat langsung, memberi bantuan, dan berdialog dengan Pemda agar korban banjir bisa segera ditangani.
Selain itu, ia juga mendengar keluhan masyarakat setempat. Nantinya keluhan masyarakat akan disampaikan kepada anggota DPR. Menso Saifullah Yusuf menegaskan insiden warga mengambil beras Bulog di Tapanuli Tengah dan Sibolga bukan penjarahan, melainkan situasi darurat akibat terputusnya distribusi bantuan pasca bencana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa kegaduhan terkait beras Bulog yang diambil warga Tapanuli Tengah dan Sibolga bukanlah penjarahan. Ia mengatakan bantuan tersebut memang disalurkan kepada masyarakat yang tengah kesulitan akibat banjir dan longsor. Gus Ipul mengakui bahwa distribusi logistik ke sejumlah wilayah terdampak sangat terhambat, terutama karena banyak akses jalan rusak dan tertutup material longsor. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa daerah terisolasi dan belum mendapatkan bantuan secara optimal. Ia memastikan pemerintah terus mengupayakan agar seluruh bantuan bisa menjangkau wilayah yang terputus dalam waktu dekat. Sebelumnya, beredar video sejumlah warga memasuki gudang Bulog Sarudik di kota Sibolga pada Sabtu 29 November. Dalam rekaman itu, masyarakat tampak berebut membawa keluar karung beras dan minyak goreng. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga terlihat ikut memikul karung dari dalam gudang. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa banjir dan longsor besar membuat pasokan pangan tak dapat menjangkau masyarakat selama 3 hari. Putusnya jalan dan kerusakan parah pada infrastruktur membuat kebutuhan pangan warga berada pada kondisi darurat. Bulog Sibolga sebelumnya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk mengamankan gudang. Namun, fokus aparat saat itu lebih banyak tersita untuk penanganan korban dan situasi darurat pasca bencana. Ketika potensi kerawanan meningkat, Bulog sudah meminta tambahan personel. Namun sebelum pengamanan tambahan tiba, masa lebih dulu mendesak masuk dengan merobohkan pagar dan merusak gembok gudang.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di Kanal YouTube TV Wanyu Skop.